Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bermaksiat. Taat dalam arti selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kufur. Takwa dalam arti selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kita dimanapun kita berada. Walaupun kita tidak di dalam keramaian, namun kita selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan semampu kita. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini pula marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, atas segala karunia yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, kata Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya aku akan tambah, dan jikalau kalian kufur, niscaya azabku sangatlah pedih, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu marilah kita bersyukur atas segala karunia Allah subhanahu wa ta'ala, atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini pula marilah kita berselawat kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang memperjuangkan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengorbankan segalanya untuk tegaknya kalimat La ilaha illallah, untuk tegaknya agama Islam. Beliau mengorbankan segala sesuatu. Beliau mengorbankan fisiknya, beliau mengorbankan waktunya, beliau mengorbankan hartanya demi tegaknya agama Islam ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini, dengan izin dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas tentang adab makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang kafah, dalam arti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan adab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan tata cara, bagaimana cara kita makan, bagaimana tata cara kita berpakaian, bagaimana cara kita minum, bagaimana cara kita berjalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang pertama, yaitu di bab makan. Yang pertama yaitu wa an Umar bin Abi Salmah radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala, telah berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, kata beliau, samillaha, bacalah basmalah, bacalah nama Allah Subhanahu wa taala, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang dekat denganmu. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita membaca bismillah ketika kita akan makan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menggunakan tangan kanan ketika makan, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk makan makanan yang terdekat dengan kita. Yaitu kenapa kita harus membaca bismillah? Kenapa kita harus membaca nama Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan basmalah Allah Subhanahu wa taala akan berikan manfaat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan dengan membaca basmalah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan. Di dalam hadis lain diterangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap amalan yang baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, maka dia terpotong barokahnya, maka dia berkurang kebaikannya. Oleh sebab itu, ketika kita akan makan, ketika kita akan mengerjakan kebaikan, marilah kita mengerjakan dengan mengawali dengan membaca basmalah, yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa kul biyaminik, dan makanlah. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan menggunakan tangan kanan, karena tangan kanan merupakan suatu lambang kebaikan, karena tangan kanan merupakan suatu yang lebih utama, suatu yang baik, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menggunakan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang lebih dekat denganmu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis pertama tentang adab makan. Hadis kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala, fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang artinya dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza akala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian makan, falyadhkur ismallahi ta'ala, maka hendaklah dia membaca basmalah, maka hendaklah dia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in nasiya, dan apabila dia lupa, an yadhkur ismallahi ta'ala, dan apabila dia lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila dia lupa membaca basmalah pada awalnya, pada awal ketika dia makan, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu, maka hendaklah dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, yang artinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala pada awal dan pada penghabisan. Dalam arti kita memohon, dalam arti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan kebaikan dari awal sampai akhir.
Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu doa jikalau kita ingin makan kemudian dari awal kita lupa, maka Rasulullah SAW mengajarkan doa Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, ketika kita mau makan kemudian kita lupa, nah ketika di pertengahan kemudian kita ingat, maka di sana boleh kita mengucapkan doa ini, ataupun di akhir maka boleh kita mengucapkan doa ini. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ketika dari bab makan ini yaitu wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitanu li ashabihi لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء رواه مسلم. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala, telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu, apabila seseorang memasuki rumahnya, fadzakarallaha ta'ala 'inda dukhulihi, lalu dia membaca basmalah, lalu dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika dia masuk, wa 'inda ta'amihi, dan ketika dia makan, qala syaitanu li ashabihi, setan itu berkata kepada para teman-temannya, setan itu berkata kepada para sahabatnya, apa katanya? La mabita lakum wala asya'a, tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makan malam bagi kalian. Itu jikalau kita membaca doa ketika kita masuk rumah dan ketika kita makan. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala, dan apabila masuk rumah kemudian tidak menyebut nama Allah, kemudian tidak menyebut basmalah, inda dukhuli, ketika masuk tidak menyebut basmalah atau tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, qala syaitan, maka syaitan berkata kepada teman-temannya, adraktumul mabit, kalian mendapatkan tempat bermalam, kalian mendapatkan tempat nginep malam ini. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala, dan apabila tidak menyebut nama Allah ketika inda ta'amihi, ketika dia makan, qala adraktumul mabit wal 'asha, kalian telah mendapatkan tempat bermalam dan kalian mendapatkan makan malam. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hadis ini bahwasanya ketika kita mau makan, kita dianjurkan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau makan, kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Begitu pula dengan kita masuk rumah, sehingga jikalau kita masuk rumah menyebut nama Allah, maka para setan tidak akan bisa masuk. Dan ketika kita makan menyebut basmalah, setan tidak bisa ikut makan dengan kita. Oleh sebab itu marilah kita mengamalkan basmalah, marilah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan mengerjakan kebaikan, ketika kita akan melakukan suatu perkara yang baik. Oleh sebab itu ada sebuah perkataan, awalilah kebaikan dengan kebaikan, kemudian akhirilah kebaikan dengan kebaikan. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu membaca basmalah, semoga kita selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan makan, ketika kita akan mengerjakan segala bentuk kebaikan. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.